supporter tim sepak bola Tiga orang terluka akibat bentrokan antar supporter di Bantul. Kalau menurut sejarah cerita-cerita itu kan mungkin dari zaman Arseto dulu kita udah ribut-ribut ya itu. Mungkin sebelum ada Pasopati, mungkin sebelum ada Brajamusti bahkan. Terus beruntun lagi ketika PSS main di Mandala juga itu pecah lagi. Tapi pecahnya bukan sama teman-teman Sleman, sama teman-teman Jogja. Mungkin dulu rentetannya seperti itu, jadi ini terus. Kalau awal mula rivalitas, sebenarnya awal mulanya tidak ada rivalitas dari tiga klub ini, tidak ada rivalitas. Awal mulanya itu baik-baik saja. Tapi seiring waktu berjalan, kita sering ketemu, intensitas untuk ketemu sering, mungkin ada gesekan-gesekan, terus menjadi berbuntut lebih panjang, terus menjadi konflik yang turun-temurun. Dan untuk saya, kalau saya tidak bisa menyebutkan alasan awalnya seperti apa terjadi rivalitas. Karena yang lebih tahu adalah senior-senior saya dulu. Kalau saya sendiri cuman ini rivalitas, istilahnya rivalitas warisan. Yang saya ketahui cuman seperti itu. Ya, mungkin awalnya rivalitas ya. Cuman semakin kesini kayaknya udah di luar batas, udah nggak sehat lah, karena kan daripada positifnya mungkin lebih banyak negatifnya, karena kan bisa dibilang sudah ada beberapa korban, termasuk korban jiwa, korban luka, ya baik dari kami, dari PSIM, dari Solo mungkin juga udah lumayan banyak lah. Sayangnya kita pada akhirnya terbuka hati dan mata karena kejadian tragedi Kanjuruhan ini. Jadi kita mulai sadar, mulai terbuka banget hati kita, kok sepak bola sampai harus seperti itu. Pada akhirnya saya juga berpikir dari kejadian teman-teman Solo away ke Magelang dan lewat Tugu. Dari rentetan itu ada teman Sleman yang jadi korban. Itu sebenarnya teman-teman udah mulai berpikir sih untuk menyudahi, cuma ya belum banget gitu, masih ngambang gitu. Terus ada lagi teman-teman ikut prihatin lagi. Kita juga selalu mikir kayak gini terus, kalau dilanjutkan terus ya selalu ada korban terus. Kalau dari kita sendiri sangat spontan, karena dilatar belakangi dengan kejadian tanggal 1 di Kanjuruhan itu kan ya pasti semua merenung lah, semua supporter, baik dari kita, dari Brajamusti, Maiden, Pasopati, pasti semua kita sangat menyayangkan. Di kami aja kemarin ada 1, ada 2 yang meninggal. Nah, ini 100 lebih lah, itu kan sudah nggak wajar ya Mas ya. Mungkin kita juga merenungkan, mosok harus ada nyawa lagi yang harus dikorbankan. Pada akhirnya ada tragedi Kanjuruhan. Saya yakin banyak banget teman-teman yang berpikir sama dengan saya. Pada saat itu mungkin pagi saya udah mulai gatel banget, pengen nge-tweet di situ. Terus saya lihat ada statementnya dari ofisialnya teman-teman Garis Keras.
yang statementnya juga bagus, saya retweet dan akhirnya saya nge-tweet sendiri itu, dan responnya alhamdulillah baik banget. Di situ juga ada Mas Andi juga yang nge-tweet baik banget. Di situ saya mulai yakin banget kalau apa ya, bisa sebenarnya Solo Jogja bisa damai. Kalau di internal pro dan kontra itu pasti ada. Cuma ya mungkin kalau dihitung persentase nggak gitu besar. Kalau secara persentase nggak gitu besar teman-teman yang kontra. Mungkin juga banyak banget yang ya itu tadi sadar karena tragedi Kanjuruhan sih. Ya kita upayanya tetap kita rangkul teman-teman yang masih kontra. Dan kita juga nggak yang gimana banget karena wajar. Nggak bisa secepat itu kita benar-benar langsung breng semua itu enggak, karena kita juga sama-sama basis massa yang banyak dan di situ anak-anak muda yang ya gitu semangatnya adrenalinnya tinggi ya, itu emosinya tinggi. Nah, berawal dari situ mungkin dari kami malah dari teman-teman arus bawah sendiri di timeline juga udah malah mengajak yuk Mas kita ke Mandala bareng-bareng. Mungkin misinya yang pertama jelas untuk doa untuk teman-teman di Kanjuruhan. Kemudian kan di situ juga ada hikmahnya antara Sleman, Jogja sama Solo juga bisa bareng-bareng memanjatkan doa. Ya minimal di situ rasa kebencian lumayan banyak berkurang karena kita bisa melebur jadi satu di situ. Awal mula acara doa bersama dan sholat Gaib tanggal 4 Oktober di Mandala Krida itu inisiasinya memang bukan langsung dari pengurus Brajamusti, tapi kita kolaborasi dengan Maiden karena melihat antusias dari akar rumput laskar-laskar kita yang meminta ada sebuah gebrakan baru yang dilatar belakangi kemanusiaan di atas dari segalanya. Terus setelah itu kita berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga siap untuk memberikan fasilitas kepada kita. Setelah itu kita sama-sama di sana kerjasama berkolaborasi sama The Maiden, turut mengundang seluruh elemen supporter yang ada di DIY. Awalnya seperti itu. Tetapi karena di sosial media, di timeline sosial media sudah kenceng banget, Jogja, Solo, Sleman saling bersahutan untuk pengen bertemu. Ternyata pas waktu kita rapat, sebelum acara di tanggal 4-nya, teman-teman dari Laskar, dari anggotanya BCS, dari anggotanya supporter Persis Solo, sudah bertemu dulu di Klaten, di perbatasan, di tepatnya di Gedung Juang, dan mereka ternyata menyatakan sepakat untuk berdamai. Nah, setelah itu kita sebagai pengurus memberikan memfasilitasi teman-teman untuk turut berdoa dan turut berbelasungkawa di Mandala Krida pada tanggal 4 Oktober. Itu mengundang dari seluruh elemen supporter dari Persis Solo, PSS Sleman, baik BCS ataupun Slemanianya, terus fanbase klub-klub lain yang ada di Yogyakarta juga kita undang kebetulan, dan acara berjalan dengan khidmat dengan baik. Semua tentang hal baik itu akan kita perjuangkan, tapi tetap melalui proses dulu, kita pelan-pelan biar semuanya mengalir, mencair seperti seharusnya, biar tumbuh sendiri masing-masing, dari laskar-laskar kita juga tumbuh sendiri masing-masing,
mereka saling berkunjung, mereka saling berkomunikasi dengan pihak supporter PS Sleman, pihak supporter PS Persis Solo. Setelah itu kita akan coba terus untuk melanjutkan itu, dan yang saya harapkan perdamaian tidak hanya terjadi di malam tanggal 4 Oktober, tetapi perdamaian akan terjadi selama-lamanya sampai nanti kita berkeluarga, kita punya anak, punya cucu, dan seterusnya. Tidak ada warisan buruk, kita harus mewariskan sesuatu hal yang baik kepada keturunan kita gitu. Kali ini harapannya kita benar-benar bisa damai selamanya. Maksudnya kita misal dibilang rival, oke rival, tapi kita cukup cyber yang biasa aja gitu, nggak sampai ribut-ribut lah, apalagi sampai ada korbannya. Harapannya jangan sampai ada kejadian seperti itu. Ya kalau harapan pasti selamanya, karena kita semua punya cita-cita yang sama. Sepak bola khususnya di DIY ini adalah hiburan yang menarik lah, hiburan yang harus dinikmati semua kalangan. Nggak ada lagi orang tua yang takut ketika anaknya pergi nonton bola, dan semoga nggak ada lagi nyawa yang harus dikorbankan karena bola. Saya mewakili DPP Brajamusti mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada saudara kita arek-arek Malang, dan kita akan terus berproses menuju ikrar perdamaian dengan rival-rival kita. Ya, yang jelas kita turut bersama-sama dengan teman-teman Aremania, Aremanita untuk mengusut tuntas kasus ini dengan seterang-terangnya, setuntas-tuntasnya. Salam satu jiwa.